Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian simak videonya ya. Nah, anak-anak, di pembelajaran 4 ini kebersamaan di tempat bermain. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sana. Selain belajar di sekolah, siswa juga dapat bermain. Siswa bermain di halaman sekolah. Halaman sekolah luas dan sangat lapang. Siswa bisa bermain sepuas hati. Fatima dan teman-teman bermain bentengan. Nah, jadi anak-anak di sekolah selain belajar itu, siswa juga bisa dapat bermain di halaman sekolah ya. Nah, anak-anak, setiap anak pasti memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Coba tanyakan kepada temanmu tentang permainan kesukaannya. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda permainan kesukaan? Nah, kalian bersama teman-teman di kelas berbeda kesukaan permainannya ya. Nah, sikap yang pertama yaitu tetap bermain bersama. Yang kedua, tidak mengejek permainan kesukaan teman. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, saling membantu. Nah, anak-anak, itulah sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan permainan ya. Nah, anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu permainan tradisional dan permainan modern. Nah, di sini Ibu akan jelaskan permainan tradisional itu apa. Nah, permainan tradisional ialah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu. Contohnya yaitu layang-layang, kelereng, bola bekel, lompat tali, dan lain-lain. Lalu nama permainan modern ialah permainan yang diciptakan dari perusahaan atau industri yang cara membuatnya menggunakan teknologi canggih. Contohnya Rubik, TTS, Monopoli, Catur, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini ada soal. Di buku tematik kalian bisa isi 5 nama permainan tradisional dan cara memainkannya. Lalu 5 nama permainan modern dan cara memainkannya. Kalian bisa isi di buku tematiknya, lalu kalian tugasnya setor di wali kelasnya masing-masing ya. Nah, untuk materi selanjutnya, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap terpuji. Nah, sikap terpuji itu apa, Nak? Iya, benar. Perbuatan yang baik. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan sikap tidak terpuji. Nah, sikap tidak terpuji di sini yaitu perbuatan yang tidak baik. Nah, kalian bisa lihat di sana ada 4 kotak. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalian conteng mana yang menunjukkan sikap terpuji dan tanda silang yang menunjukkan sikap tidak terpuji. Nah, kalian bisa isi di buku tematiknya ya. Lalu di halaman selanjutnya kalian warnai gambar sehingga menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalian latihan di rumah ya. Bisa kerjakan di buku tematiknya. Nah, anak-anak, di pembelajaran 5 ini Titus dan teman-teman akan bermain kolam renang. Mereka akan bermain lempar bola. Sebelumnya mereka melakukan pemanasan. Nah, jadi anak-anak, sebelum melakukan olahraga, ada baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Lalu semua siswa tampak senang bermain. Mereka bermain kompak dan tertib. Mereka bermain dibimbing oleh guru. Suasana kolam renang menjadi ramai sekali.
Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar. Anton melempar bola dengan kencang ke arah Titus. Tak sengaja, bola mengenai kepala Titus. Anton segera meminta maaf dan Titus memaafkan. Mereka saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, jadi kalian sesama teman itu harus menghormati dan saling menghargai ya. Dan jika terjadi hal yang tidak sengaja, harus saling meminta maaf. Nah, anak-anak, di materi selanjutnya ada 5 soal. Nah, kalian bisa kerjakan di buku tematiknya ya. Nah, anak-anak, di pembelajaran 6 ini kalian bisa lihat di buku tematiknya ada Made dan Anton pergi bermain. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka bergabung dengan teman-teman yang lain. Mereka bermain bola estafet di halaman rumah. Nah, permainan bola estafet ini terdiri dari 2 kelompok. Setiap siswa mengatur jarak dalam barisan. Setiap kelompok diberikan 1 bola dengan mengoper bola. Ketika mengoper kaki tidak boleh bergerak. Bola yang sampai lebih dulu itulah pemenangnya. Nah, anak-anak, di halaman selanjutnya di sana ada 5 soal dan kalian jawab di buku tematik. Tugasnya dikumpul di wali kelasnya masing-masing ya. Nah, anak-anak, di sini ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu digunakan untuk menyapa seseorang. Dengan menyapa, kita dapat memulai obrolan. Seseorang yang disapa biasanya balik menyapa. Dengan saling menyapa, persahabatan kita semakin erat. Kita juga semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain. Nah, anak-anak, di sana lihat ada gambar. Hai Titus, bagaimana kalau nanti sore kita bermain di rumahku? Baiklah, nanti sore aku akan datang ke rumahmu. Nah, anak-anak, itulah contoh kalimat sapaan untuk menyapa seseorang. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah contohkan membuat kalimat sapaan dan kalimat jawabannya. Nah, kalian bisa isi di buku tematik halaman 140. Kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 di buku tematiknya ya. Nah, anak-anak, di halaman 141 ada soal, kita kerjakan sama-sama ya. Nomor 1, Ibu membeli sekotak kue. 1 kue dari sekotak kue dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, anak-anak? Ya, betul, 1/4. Terus nomor 2, Ayah mendapat hadiah sekotak donat. 1 donat dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, anak-anak? Iya, betul, 1/3. Soal nomor 3, Paman membeli sekilo buah apel. 1 apel dari kumpulan apel di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, anak-anak? Ya, betul, 1/4. Terus nomor 4, Bibi diberi tetangga sekotak roti. 1 roti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, anak-anak? Ya, betul, 1/3. Lalu soal terakhir, Edo membeli 1 semangka. Kemudian semangka tersebut dibelah 2 sama besar, maka dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, anak-anak? Iya, betul, 1/2. Lalu di halaman 142 ada soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa kerjakan sendiri dengan mandiri di buku tematiknya ya. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.